Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan unboxing MacBook Pro 14 inch terbaru ya dengan M1 Pro chip. Kali ini ada di tanganku dengan 10 core CPU dan 16 core GPU. Jadi MacBook Pro akhirnya keluar yang terbaru dan benar-benar menggantikan 4 Thunderbolt Intel yang bisa dibilang adalah powerful MacBook Pro yang telah dikeluarkan oleh Apple mulai dari 2016 sampai 2020 terakhir dengan pergantian chip yang terakhir yaitu dengan M1 chip. Kali ini Apple Silicon terus mengeluarkan yang terbaru dan lebih kuat lagi dan kali ini mengeluarkan M1 Pro dan M1 Max. Dan salah satunya yaitu dengan MacBook Pro 14 inch dan yang kedua adalah MacBook Pro 16 inch menggantikan 16 inch bagian Intel dan kali ini bisa dibilang bahwa Apple benar-benar serius di dunia Pro dan bisa membuktikan dengan Apple Silicon ini bisa menandingi dan bahkan lebih baik untuk Intel dan beserta dengan chip-chip yang lain contohnya dengan AMD dan juga dengan graphic card dedicated contohnya seperti Nvidia dengan GPU core yang built-in atau terakit di dalam M1 Pro dan M1 Max ini. Baik, langsung saja aku akan berikan unboxing experience MacBook Pro 14 inch dengan M1 Pro. Ya guys, jadi ini yang ditunggu hadir yaitu adalah MacBook Pro yang terbaru. Yang ini adalah 14,2 inch, aku pilih karena lebih portable juga ya. Dan memang harganya sedikit mirip sih dengan yang 16 inch untuk sekarang, tidak berbeda jauh dibandingkan dengan yang Intel sebelumnya. Lalu untuk konfigurasi yang aku pilih di sini, aku tunjukkan ke kalian yaitu adalah 16 GB untuk RAM-nya, masih yang standar. Lalu 1 TB SSD dan di sini aku pilih untuk M1 Pro dan aku maksimalkan untuk CPU core-nya dan GPU core-nya sehingga 10 core CPU dan 16 core GPU. Kalau kalian pilih ada pilihan untuk yang 8 core CPU dan 14 core GPU. Dan di sini aku lebih maksimalkan untuk core M1 Pro-nya. Baik, langsung kita unboxing ya. Mantap sekali. Jadi logonya sih lebih besar di sini ya untuk M1 Pro dan M1 Max untuk MacBook Pro. Serius sih, ini kerasa berat ya. Jadi aku sehari-hari pakai yang 13 inch untuk M1 dan ini kerasa lebih berat sih. Ya cukup signifikan, apalagi tadi aku ngangkat boxnya aja berat banget. Jadi langsung kita buka aja ya guys. Ya, di sini jadi ada tulisan MacBook Pro-nya di bagian bawah ya. Lalu aku pilih yang space gray ya, tetap warna yang menurutku sangat-sangat cantik. Jadi aku sisihkan terlebih dahulu. Lalu yang di sini didapatkan, yap, ini untuk nomor-nomornya. Lalu di bagian dalamnya di sini kita lihat ya, paperwork biasa untuk MacBook Pro. Di sini ini ya, stikernya yang biasanya warna putih, selalu putih warna apapun. Kali ini yang Pro benar-benar Pro dikasihkan stiker Apple warna hitam. Oke, menarik sekali Apple. Nah, di sini untuk seri yang Singapura ya, jadi masih 3 untuk kakinya. Dan untuk chargernya ini 96 watt, karena untuk yang 8 core CPU dan 14 core GPU saja yang mendapatkan sekitar 60-an watt ya, kalau tidak salah. Jadi kalau yang di atasnya sudah menggunakan 96 watt semua. Lalu, yes, ini kabel MagSafe 3 ya. Jadi kembali dan iya sedikit lebih tipis. Aku ingat sih, dulu aku menggunakan MacBook Air yang sebelumnya masih menggunakan MagSafe, jadi lebih tebal. Ini lebih tipis sih. Dan kabelnya braided guys, jadi seperti iMac M1 jika kalian ada yang punya dan lihat ya. Lalu ini ke USB-C. Baik, aku setting dulu untuk MacBook Pro ko ya, dan akan share ke kalian sih first impressionnya dengan MacBook Pro M1 Pro. Yap, langsung disambut dengan notch-nya ini ya. Langsung kita buka. Baik guys, jadi di sini adalah MacBook Pro dengan 14,2 inch. Dan memang overall setelah aku pindah dari M1 MacBook Pro 13 inch ke 14,2 inch, yang pertama yang aku notice langsung adalah dari displaynya. Selain display yang lebih besar, memang kualitasnya dengan mini LED display ya.
Jadi memberikan warna yang lebih punchy. Jadi ketika langsung pertama aku nyalakan langsung kerasa, wah ini displaynya langsung baru dan kerasa baru ya. Dengan kualitas yang lebih baik. Memang dikatakan oleh Apple ini bisa 1000 nits, lalu untuk maksimal HDR dengan 1600 nits, kontras juga bisa 1.000.000/1. Ketika aku bandingkan dengan MacBook Pro M1 ku, memang awalnya kalau aku brightness-nya full kan, tetap kurang lebih sekitar bisa dibilang 500 nits ya, tidak terlalu berbeda. Langsung berbeda dan langsung terpukul adalah ketika aku coba nonton YouTube dan HDR konten, langsung sih punchy banget, displaynya sangat baik dan kerasa langsung baru ya. Lalu di sini aku ingin notice adalah dari bagian notch-nya, memang untuk kameranya 1080p, ya lebih baik lah daripada 720p sebelumnya dengan ISP yang lebih baik. Oke guys, jadi ini adalah kamera tes dan juga mikrofon tes langsung dari MacBook Pro 14 inch. Memang untuk beberapa aplikasi akan menyesuaikan langsung, jadi misalnya nih aku nonton video, otomatis atasnya akan hilang jadi kelihatan hitam dan notch-nya tidak akan terlihat. Lalu di sini ProMotion Display 120Hz, memang kerasanya wow ya, tapi sebenarnya ketika aku tes hanya bagian kursornya, lalu aku buka setting mungkin kerasa sedikit lah, kerasa 120Hz-nya. Tapi kalau aku buka Safari saja, Safari itu masih 60Hz sih. Aku entah kenapa ya, nanti kita akan lihat update Safari selanjutnya mungkin dan beberapa aplikasi dari Apple, karena aku juga tes di beberapa website memang mengatakan bahwa masih 60Hz untuk Safari-nya, bahkan digunakan di MacBook Pro dengan ProMotion Display ini. Lanjut adalah dari sisi dongle. Jadi sebelumnya 5 tahun itu entah kenapa Apple mikir apa dengan dongle, jadi harus kita beli untuk misalnya SD card, HDMI. Di sini mantap banget, jadi di bagian kanannya ini akan ada HDMI, satu USB-C Thunderbolt 4, dan juga dengan SD card. Jadi sangat baik lah, dan aku ingin mention juga di HDMI-nya ini 2.0 alias maksimal 4K 60 frame per second ya, 60 Hz. Tidak sampai 120 Hz. Dan menurutku untuk umum sih pasti nggak masalah ya. Lalu di bagian kirinya ada 2 Thunderbolt 4, satu untuk kabel jack. Lalu di sini kembalinya MagSafe yang dikatakan adalah MagSafe 3, lebih tipis, dan menurutku magnetnya juga cukup kuat sih. Kalau kalian tarik sejajar akan sangat sulit, jadi benar-benar agak perlu dinaikkan atau diturunkan. Jadi lebih aman lah. Tapi tenang, kalau untuk masalah charging ini, kalau misalnya kalian lupa membawa MagSafe charger kalian, misalnya teman kalian bawa USB-C, masih tetap bisa di bagian USB-C seluruhnya, kalian bisa mengecas MacBook Pro ini. Jadi intinya, tidak perlu lagi lah membawa dongle dan benar-benar kalau Pro, jadi bisa menggunakan ini dengan maksimal tanpa harus membawa dongle lagi. Lanjut dari sisi keyboard. Jadi, ya, aku nggak komplain. Jadi jujur saja touch bar menurutku juga kurang berguna, tapi ya oke-oke aja, aku nggak merasa terganggu juga, nggak masalah. Kadang aku juga main-main, misalnya main emoji, aku pilih-pilih di touch bar-nya. Tapi kali ini di MacBook Pro yang 2021 menghilangkan semua, dan bahkan aku bingungnya adalah function key-nya ini. Benar-benar full ya ukurannya, benar-benar sesuai dengan keyboard type yang lain, jadi ya maksimal lah. Kalau kalian membutuhkan function key pasti sangat baik, sangat oke, dan aku nggak masalah dengan itu. Memang bagian bawahnya juga menarik, warna hitam, dan aku juga suka sih warna yang diberikan di sini. Nanti kita akan lihat dan aku akan share juga ke kalian setelah beberapa minggu pakai ini, apakah ini mengganggu warna hitamnya, kotor, dan lain-lain. Lalu dari sisi speaker memang mantep banget. Jadi speakernya ini sedikit lebih oke dibandingkan M1 MacBook Pro, walaupun memang di MacBook Pro M1 itu sudah sangat baik speakernya. Ya, jadi semuanya itu aku katakan sangat menarik diberikan di MacBook Pro 2021, tapi pastinya dengan konsekuensi, yaitu dengan bodi yang lebih tebal dan lebih berat dibandingkan M1 MacBook Pro sebelumnya. Dan bahkan sebelumnya aku juga 2018 menggunakan yang 4 Thunderbolt, ini kerasa lebih berat dan lebih rigid sih, memang kerasa ya, mantap lah. Lalu di sini juga kakinya ini sedikit lebih timbul, jadi agak kerasa lebih tebal lagi kalau kalian taruh ya. Memang untuk kelebihan di sini adalah chipsetnya pastinya dengan M1 Pro dan M1 Max. Kali ini aku di M1 Pro dan aku maksimalkan dengan 10 core CPU dan 16 core GPU. Jadi overall workflowku sih sebenarnya untuk editing video ya 4K, dan memang ini akan aku tes sih bagaimana dan apakah ini membantuku. Karena di M1 MacBook Pro ku sebelumnya sebenarnya oke, tapi kalau aku banyak color grading dan beberapa video 4K footage aku tumpuk, langsung akan kerasa loading sih. Walaupun terlihat 8 core CPU untuk M1 biasa dan sini 10 core CPU untuk M1 Pro, ini sebenarnya berbeda guys, karena memang untuk yang power efisiensi lebih sedikit diberikan di M1 Pro. Lalu memang di sini yang lebih maksimal adalah di GPU core-nya, dan 16 core GPU pastinya kalau lebih kalian editing grafik, contohnya misal Photoshop, Lightroom, lalu juga dengan editing video Final Cut Pro lebih maksimal di MacBook ini.
Dan intinya di sini Geekbench-nya juga sangat gila lah pastinya dengan CPU dan GPU core yang ada di M1 Pro. Serta kalau kalian tanya untuk gaming, ini lebih ke arah profesionalnya, menurutku lebih ke editing foto, editing video, lebih ke video lah. Kalau kalian tahu Apple Mac memang untuk visualnya pasti akan lebih memaksimalkan itu. Sehingga kalau misalnya kalian memaksimalkan untuk editing foto dan video, memang ini bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau kalian untuk gaming, enggak lah, jangan langsung kalau gaming lempar aja, lari aja langsung ke Microsoft ya, ke Windows, dan banyak sekali laptop-laptop gaming yang menarik dan juga harganya mungkin lebih menarik juga dibandingkan dengan MacBook Pro yang dikeluarkan oleh Apple ini. Baik, itu aja yang ingin share ke kalian untuk kesan pertama lah dengan MacBook Pro M1 Pro, dan setelah aku gunakan beberapa minggu baru akan bisa share ke kalian. Mungkin lebih bagus M1 atau M1 Pro aja bagi workflow kalian, dan apakah memang kalian butuh ke profesional sampai mengambil M1 Pro atau bahkan M1 Max yang dikeluarkan oleh Apple di tahun 2021 ini. Jadi menurutku hati-hati, dan memang ini adalah barang yang mahal. Jangan sampai kalian salah beli dan tidak menggunakannya secara maksimal, dan bahkan mungkin M1 saja sudah sangat baik. Tapi jujur ya, M1 MacBook Pro dan MacBook Air, aku yakin sampai saat ini pun pasti itu akan menjadi laptop yang lebih direkomendasikan oleh banyak orang, bahkan untuk orang umum dengan workflow yang standar dan medium lah, masih sangat baik diberikan di M1 yang biasa. Baik, bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama sedikit, dan apa yang ingin kalian tanyakan, kalian langsung saja komen, dan aku akan coba bahas itu di video full review MacBook Pro M1 Pro 14 inch 2021 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.